Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah membahas tentang apakah sepupu bisa menjadi wali dan apakah sepupu tergolong ahli waris. Sudah kita jelaskan pada rekaman sebelumnya. Sekarang kita akan cerita tentang batasan seorang wanita dengan sepupu. Sepupu pada umumnya bukan termasuk mahram kecuali jika pernah ada hubungan sepersusuan atau hubungan pernikahan. Selama sepupu tidak ada hubungan tersebut, maka sepupu laki-laki bagi sepupu perempuan adalah seperti laki-laki ajnabi. Artinya laki-laki asli boleh untuk menikah. Kalaulah sepupu tergolong sebagai laki-laki ajnabi, maka ada ketentuannya. Apa itu? Aturan mainnya yang pertama, tidak boleh bersentuhan. Para ulama mengharamkan bersentuhan antara perempuan dengan yang bukan mahramnya. Dan sepupu laki-laki bagi perempuan bukan mahram, maka keduanya tidak boleh bersentuhan. Jika mereka dalam kondisi berwudu, antara satu sepupu dengan sepupu yang lain, ada seorang wanita ketemu dengan sepupunya dalam kondisi berwudu, ya tersentuh kulitnya, maka wudunya menjadi batal. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Apa dalil larangan? Mazhab Syafi'i menyatakan kalau bersentuhan kulit antar sepupu itu menjadi batal. Yang pertama adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam tamassa yadahu yadam ra'atin qat, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalil yang kedua juga ada dalil yang dijelaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya, sungguh apabila kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan paku dari besi, itu lebih baik baginya daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal bagi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, selain tidak boleh bersentuhan, ini dengan sepupu ya. Yang kedua adalah batasan ya, seorang wanita dengan sepupunya tidak boleh bepergian. Diharamkan seorang wanita muslimah bepergian sendirian atau dengan yang bukan mahramnya. Nah, ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu li imra'atin an tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'a hurmah. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, bepergian yang menempuh perjalanan satu hari satu malam tidak bersama dengan mahram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Janganlah seorang wanita safar melakukan perjalanan, kata Rasulullah, kecuali bersama mahram, dan tidak ada seorang laki-laki atau ajnabi menemuinya kecuali ditemani mahramnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para ulama sepakat ya, seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian atau dengan yang bukan mahramnya, termasuk dengan sepupu laki-laki. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Malik, seminimal-minimalnya seorang wanita boleh bepergian bersama dua orang teman wanitanya yang terpercaya jika tidak ada mahramnya, tapi tidak dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi yang pertama tadi aturan atau batasan antara seorang wanita dengan sepupunya. Yang pertama tidak boleh bersentuhan, yang kedua tidak boleh bepergian, yang ketiga tidak boleh berkhulwat. Ini sudah disebutkan ya bahwa Nabi melarang seorang laki-laki ajnabi menemui wanita muslimah kecuali bersama dengan mahramnya. Menemui di sini adalah berdua-duaan, dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya menjelaskan tepatnya di jilid 7 halaman 61-62. Imam Nawawi menuliskan, jika wanita ini bersama beberapa orang wanita lainnya, maka baru hal tersebut dibolehkan karena kecil kemungkinan timbulnya mudarat atau mafsadat yang datang. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi khawatir ya dengan nanti kalau berduaan ini bisa menimbulkan mudarat atau mafsadat, maka dianjurkan ada beberapa wanita demi menyelamatkan ini. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan antara laki-laki yang bukan mahramnya berkhulwat dengan wanita ajnabi, berduaan dengan wanita ajnabi, ini adalah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahrami. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis yang lain, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma asy-syaitanu. Tidaklah seorang laki-laki dan seorang wanita berkhulwat, berdua-duaan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil bahwasannya diharamkan bagi seorang wanita berkhulwat atau berduaan dengan sepupunya yang bukan mahram karena statusnya sama dengan laki-laki ajnabi yang bukan saudara kandung. Nah, kemudian yang keempat, ya, setelah tadi yang pertama tidak boleh bersentuhan, kemudian tidak boleh bepergian berdua, kemudian tidak boleh berkhulwat, kemudian tidak boleh terlihat aurat. Jumhur ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita aurat bagi laki-laki ajnabi, artinya bagian yang bukan mahramnya, kecuali muka dan telapak tangan. Maka wajib bagi wanita menutupi seluruh auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram, termasuklah di dalamnya sepupu sendiri. Ini yang sering lupa kita, bahwa ketika kita sedang bersama sepupu, seorang perempuan kadang-kadang lupa dengan auratnya sehingga terbuka begitu saja, dan itu menjadikannya berdosa. Lupa menutup, lupa memakai jilbab, nampak rambutnya. Nah, ini bisa menyebabkan bagian dari hal yang diharamkan yang tanpa kita sadari. Atau seorang laki-laki ketika dia datang sepupunya ke rumahnya, dengan santainya tetap memakai celana yang bawah lutut, ya gitu ya, atau pakai celana boxer begitu saja. Nah, dia lupa kalau itu adalah perbuatan yang diharamkan, yang barangkali mungkin tidak diketahui atau tidak disadari. Nah, dalil yang menunjukkan keharamannya apa? Yang pertama, dalil Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali aw ittifli alladhina lam yazharu ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatahunna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, kata Allah, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung kepalanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Agar kita beruntung, ya kita jagalah aurat. Kemudian yang kedua dalilnya adalah hadis Rasul. Ya Asma, kata Rasulullah, wahai Asma, innal mar'ata iza balagatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhi wa kaffai. Wahai Asma, Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, jika wanita telah haid maka tidak boleh terlihat lagi darinya kecuali ini dan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi secara umum kalau boleh dikatakan ada perbedaan antara sepupu yang dia mahram dengan yang bukan mahram adalah kalau sepupu yang menjadi mahram dengan sebab sepersusuan atau pernikahan, ya musyawarah, maka boleh terlihat aurat kecil seperti rambut gitu ya, leher boleh terlihat, boleh bersentuhan, kemudian boleh berkhulwat, boleh bepergian. Tapi kalau dia sepupu yang bukan mahram, maka haram terlihat aurat kecil, haram bersentuhan, haram berkhulwat, dan haram bepergian. Oleh karena itu
buat para pendengar sekalian, mudah-mudahan fikih sepupu ini memberikan manfaat buat diri kita, bahwa ada aturan antara kita dengan sepupu. Yang pertama, aturannya adalah tidak boleh bersentuhan. Yang kedua, tidak boleh bepergian. Yang ketiga, tidak boleh berkhulwat. Dan yang keempat, tidak boleh terlihat aurat. Semoga apa yang dijelaskan ini memberikan manfaat, memberikan tambahan khazanah ilmu buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.